Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Baiklah, hari ini saya akan mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita dan saudara-saudari semua menyimak dan mendengarkan. Amin. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya dalam daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang beruntung, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kamu berseru, "Ya Aba, ya Aba." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita anak Allah, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengambil judul untuk kita hari ini, yaitu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar berarti ada yang tidak benar. Benar? Ya, tentu sudah pasti ada yang tidak benar. Saya menemukan banyak yang tidak benar itu di dalam lingkungan sekitar. Tapi saya tidak menghakimi lingkungan di sekitar saya. Namun saya melihat itu benar-benar terjadi, dan itu benar-benar tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan alasan saya untuk mengatakan ketidakbenaran di hadapan Allah itu ada. Namun semuanya telah ada semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa. Sebagian orang telah sesat atau salah dalam menjalani hidup, tetapi merasa sedang menjalani hidup secara benar di hadapan Allah. Saya akan membuat contoh contoh yang tidak benar, hidup yang tidak benar di hadapan Allah. Misalnya,
Suami saya melakukan suatu bisnis yang tidak benar dan dengan memberikan pinjaman secara ilegal tanpa surat resmi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Namun suami saya dengan semena-menanya memberikan bunga 40%. Wow, apakah itu benar? Suami saya ini tujuan utamanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uang secepat mungkin. Namun, karena semakin lama, suami saya semakin merasa beruntung dan mau menaikkan lagi bunganya menjadi 50%. Wow, mungkin saat itu kehidupan kami akan melimpah dan penuh dengan kemewahan. Mungkin saat itu saya akan memakai tas mewah, dryer, dan lain-lain. Namun apakah kami akan temukan kedamaian dan kelimpahan itu secara benar-benar? Tentu saja tidak. Kami akan selalu merasakan sebuah penekanan untuk terus menambah lagi tanpa ada titik finish atau tanpa ada suatu goals yang finish. Ingatlah saudara-saudari, Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang bekerja dengan cara menipu sesamanya. Namun ini bukan tentang berkat secara fisik, namun ini tentang berkat yang secara manusia dirasakan dalam kehidupan. Apakah ia benar-benar bahagia atau hanya sesekali bahagia jika mendapatkan uang yang terbesar dalam hidupnya? Jangan pernah menghalalkan segala cara untuk memenuhi kehidupan kita yang suci ini. Dan di sini saya akan memberikan bagaimana caranya agar kita bisa tahu apakah hidup kita sudah benar atau tidak di hadapan Allah. Yang pertama yaitu hidup yang benar di hadapan Allah adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan roh. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, saya akan membacakannya untuk kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jika roh ada padamu, maka kamu akan hidup di dalam kebenaran. Karena roh itu ada di dalam kita yang telah menyerahkan diri kita untuk diselamatkan oleh Allah. Roh itu akan memimpin jalan kita kepada kebenaran Allah. Hidup yang menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pemimpin dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang dari Allah. Orang yang benar di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah yang senantiasa membawanya kepada jalan yang benar. Karena melalui Roh Allah tersebut menjadikan kita lebih mengenal akan Allah. Dan di dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Allah siap membebaskan kita dari siklus dosa dan murka, dan dari kuasa dosa dan tubuh kita yang akan mati. Dengan memperoleh Roh Allah, kita menjadikan kita bebas dari dosa-dosa dan dari maut. Hidup dalam Roh berarti kita hidup menjadi baru dan bukan lagi di dalam dosa. Pola pikir kita dikendalikan Roh, bukan dosa. Sikap baru yaitu tunduk dan cinta kepada Allah, bukan lagi memberontak dan melawan Allah. Lalu poin yang kedua yaitu hidup yang benar di hadapan Allah adalah hidupnya yang tidak mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan manusia. Di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakannya untuk kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging, mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Keinginan daging tersebut adalah maut, dan hal itu akan menjadi perlawanan bagi Allah. Sudah pasti hidup yang masih dalam sifat kedagingan sudah tidak layak di hadapan Allah. Dan saya akan menjelaskan
daging yang di dalam Alkitab yang dijelaskan di sini bukan daging secara daging sapi, daging babi, daging ayam, namun di sini dijelaskan daging yaitu keadaan manusia sebagai makhluk yang lemah, manusia yang berdosa. Dan daging ini bagian dari manusia tapi bukan bagian dari Allah. Orang yang tidak memiliki nalar dan kerinduan akan hal-hal rohani, hanya mencari kepuasan nafsu jasmania atau dikuasai oleh pengertian keliru tentang Allah dan dunia. Mereka yang hidup dalam kedagingan adalah tidak memiliki kasih karunia dari Allah, melainkan mereka memiliki kekalahan, kesedihan, dan perbudakan kepada dosa. Sifat dosa muncul bukan karena pengaruh lingkungan atau godaan hidup, tetapi karena memang itulah yang mengendalikan hidupnya, yang dimana dia diperbudakan oleh dosa. Jadi kesimpulannya untuk kita, sesungguhnya hidup secara benar di hadapan Allah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini, lebih dari harta, lebih dari keluarga, dan bahkan lebih dari nyawa kita sendiri. Hidup di hadapan Allah secara benar seharusnya adalah satu-satunya yang harus digumuli, diperjuangkan, dicapai, dan dimiliki oleh setiap umat pilihan Allah. Kalau Allah telah menjadikan kita sebagai orang percaya, kita harus memilih Dia sebagai pilihan satu-satunya, sebagai tanggung jawab mengisi kepercayaan kita kepadanya secara benar. Roh berdiam di dalam diri kita dan memimpin kita untuk melakukan kehendak Allah. Maka tak ada alasan bagi kita untuk yang percaya berjalan menurut kedagingan, karena orang percaya adalah anak adopsi Allah. Anak yang diadopsi itu telah sepenuhnya menjadi hak orang tua tersebut, dan hidupnya sepenuhnya hidup mengikuti sesuai dengan hukuman dan perintah orang tua itu. Dan satu hal keberuntungan dari anak adopsi yaitu mereka mendapat ahli waris dalam keluarga tersebut. Lalu sebagai aplikasinya untuk kita bersama, yaitu apakah hidup kita sudah benar di hadapan Allah atau sebaliknya kita masih hidup dalam kedagingan? Apakah kita sudah menyerahkan kehidupan kita benar-benar kepada Tuhan? Dan manakah lebih banyak yang kita lakukan selama hidup ini, yang benar atau yang masih dalam bentuk kedagingan? Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.